Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sera Karera dengan NIM 120219404. Di sini saya akan menyampaikan normalisasi database. Sebelumnya, normalisasi adalah suatu cara untuk menghapus anomali data agar konsisten. Dan tujuan dilakukannya normalisasi adalah untuk pengelompokan data supaya tidak redundan. Nah, untuk cara-cara normalisasi yang pertama yakni bentuk tidak normal. Data di sini adalah bentuk tidak normal, yakni terdapat redundan antara tiara di sini memiliki 3, lalu di sini banyak data yang redundan. Nah, di sini kita mulai dengan bentuk pertama, yakni bentuk tidak normal, yakni menghubungkan perulangan grup. Di sini tiara dan ini kan sama, kita bisa menghubungkan perulangannya seperti apa. Lalu untuk Ziva ini menghubungkan perulangannya sama juga. Nah, lalu untuk selanjutnya yang di sini adalah bentuk tidak normal. Di sini kita bisa lihat terdapat data-data yang sama. Gitu. Lalu untuk selanjutnya yakni bentuk 2F. Bentuk 2F di sini adalah melakukan fungsional dependensi. Nah, dilakukannya fungsional dependensi di sini adalah untuk agar memecah keterkaitannya, yakni di sini kita bisa lihat keterkaitannya antara atribut kode dosen dengan mata kuliah. Nah, di sini untuk menentukan fungsional dependensi. Fungsional dependensi ini termasuk ke dalam bentuk normal kedua atau 2NF. Nah, fungsional dependensi di sini berfungsi untuk menentukan ketergantungan fungsional terhadap atribut. Nah, di sini kita dapat mengidentifikasi dulu masing-masing atributnya apa. Nah, yang pertama kita tulis FD1 dengan NIM. Nama mahasiswa, alamat mahasiswa, CK. Lalu untuk FD yang kedua kita dapat tulis kode dosen, terdiri dari nama, DSN, alamat DSN. Untuk yang ketiga kita bisa menentukan kode MK, nama MK, kode dosen, nama dosen, alamat DSN, SKS, semester. Untuk FD yang ketiga, FD yang keempat kita dapat menentukan yakni NIM sama dengan kode MK, NSM gitu. Nah, setelah itu kita menentukan mengidentifikasi. Di sini kita buat NIM, nama kelas. Di sini kita buat tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa ini terdiri dari NIM sama nama MHS, terus ada alamat
MHS, terus ada jenis kelamin juga. Nah, di sini kita bisa kasih back all border. Di sini ternyata habis. Terus di sini kita tengahin juga, kita aduk. Bisa ya. Di sini kita kasih warna. Terus kita kasih warna biru. Di sini kita bisa kopikan Tiara. Kita bisa kopikan Ziva. Terus kita bisa kopikan Liutra. Nah, di sini kita bisa kasih warna biar sama gitu. Nah, sudah, tapi masih sudah jadi. Sekarang kita bikin tabel dosen. Tabel dosen di sini adalah mengacu pada kode dosen, nama dosen, alamat dosen. Nah, di sini kita bisa lihat kode dosen ANZ. Kita tulis dulu kode dosen, terus nama dosen, terus alamat dosen. Dah. Nah, di sini kita bisa lihat, kita bisa ganti warna biru. Terus di sini kita kode dosen kan ada 4, ada 3. Di sini kita bisa back border, terus kita copyin namanya, misalkan Anang Bandung, gitu kan. Kita kopikan Anang Bandung. Terus kita kopikan Judika Tasikmalaya, kita kopikan Judika Tasikmalaya. Terus kita kopikan Maya Bogor, kita kopikan ya di Maya Bogor gitu. Nah, sudah selesai kode dosen. Di sini kita kasih warna dulu, lupa warnanya itu. Nah, setelah itu, setelah udah tabel dosen, kita masuk ke tabel mata kuliah. Di tabel mata kuliah ini terdapat tabel mata kuliah ini kita bisa menentukan yakni nama, kode MK, SKS, semester gitu. Nah, di sini kita punya kode mata kuliah, terus punya nama MK, terus punya SKS, terus punya semester, terus punya kode dosen, terus punya juga nama dosen, terus punya juga alamat SN. Nah, di sini kita punya banyak, punya kode dosen, nama dosen, alamat dosen. Ini kita kasih warna tua. Terus di sini kita kopikan yakni kode mata kuliah. Kode mata kuliah yang pertama yakni Alpro. Terus jangan sampai ada yang double ya guys. Nama mata kuliah ini kita bisa lebarin dikit. Nah, lalu SKS di sini terdapat 4 SKS. Lalu semester 2. Terus kode dosen ANJ. Terus nama dosen Anang. Terus alamat Bandung. Nah, kita bisa lakukan lagi sistem basis data, kodenya
salah. Sistem basis data. Sketch-nya juga 4, terus 2 semester 4, terus kodenya juga sama ANJ, terus nomor dosen juga sama Anang, alamat dosen Bandung juga. Ups, setelah itu kita cari juga PBO. Atau kalau kita copy langsung bareng aja ya. Terus semester. Kita kopikan JDK. Terus kita kopikan lagi jaringan komputer. Terus kita kopikan jaringan komputer itu diajar oleh Maya. Ups, ini tidak usah. Terus jaringan komputer bersama. Terdapat 4 mata kuliah yang diajarkan, dan di sini sama kan, kita kasih warna. Di sini kita menentukan tabel nilai NSM. Nah, di sini NSM di sini adalah tabel untuk mencari nilai mahasiswa dengan NIM mahasiswa. Kita buat dulu NIM, lalu kode MK, terus NSM. Nah, setelah itu kita bisa kasih dia banyak, karena di sini mengambil banyakannya mata kuliahnya all border and then gonna be NSM. Kita kasih warna biru. Di sini kita kopikan dulu, yakni kode mata kuliah yang diambil si Tiara. Tiara tuh punya NIM segini, kita kopikan aja, dia ngambilnya 3 kan. Nah, lalu Tiara ini miliki kode mata kuliah ini, PBO algoritma ini kan. Set, kita kopikan aja langsung. Terus Tiara punya NSM sebesar ini, kita lihat dulu NSM-nya mana. NSM-nya ini kan, NSM-nya Tiara, kita kopikan kayak gitu. Lalu si Tiara, si Ziva ini 2, dia punya ini, kita kopikan. Nah, si Ziva belajar apa nih? Ziva ini belajar tentang algoritma sama sistem basis data sama Jarkom. Kita kopikan. Terus si Ziva ngapain nih? Berapa nilainya Ziva? Nilainya Ziva adalah ini, AC. Kita kopikan. Terus Ziva punya Lyodra sekarang. Kita kopikan Lyodra. Terus Lyodra belajar apa? Lyodra itu belajar algoritma, dan jadi nilai Lyodra kita dari sini dulu. Ya, dan nilai si Lyodra sendiri. Lalu sudah selesai seperti ini, kita bisa kasih warna dia biar sama ya guys. Nah, di sini kita bisa menentukan. Nah, di sini adalah bentuk dari mahasiswa, dosen, tabel mata kuliah, dan tabel NSM untuk fungsional dependensi. Untuk selanjutnya, nah di sini kita akan menentukan yakni bentuk norma ketiga atau 3NF.
Tujuan di sini untuk menghilangkan anomali hasil ketergantungan fungsional dependensi yang tadi. Di sini kita bisa lihat keterkaitannya, yakni kode dosen, nama dosen, alamat dosen ini berhubungan langsung dengan kode mata kuliah atau bagian mata kuliah di sini. Dia masuk. Nah, di sini untuk memisahkan kita lakukan transitif dependensi atau bagian 3NF. Tujuannya adalah agar tidak terjadi redundansi, yakni pengulangan bagian dosen masuk ke dalam pengulangan di mata kuliah. Di sini kita bisa menentukannya dengan mengidentifikasi mana yang saling terkait, seperti itu. Dan di sini kita bisa lihat tabel TD1, kita bisa tulis, yakni kode dosen itu terdiri dari atribut nama dosen, alamat dosen, dan TD2 terdiri dari kode MK, nama MK, kode dosen, nama dosen, alamat dosen, SKS, dan semester. Di sini kita bisa lihat kode MK, nama MK, SKS, semester, kode dosen, dan nama dosen, alamat dosen. Nah, di sini supaya tidak terjadi redundan, kita bisa hapus si nama dosen dan alamat dosen. Karena nama dosen dan alamat dosen sini sudah masuk ke dalam tabel dosen. Seperti itu, kita hapus. Nah, di sini kita sudah mendapatkan bentuk yang normal atau sudah melakukan normalisasi, yakni sudah terdiri kode-kode MK, nama MK, SKS, semester, dan kode dosen. Di sini sudah terdapat tabel NSM, kode mata kuliah, dan NIM. Sudah bentuk normal, seperti itu. Nah, dari hasil analisis sebelumnya, kita telah menentukan entitas dan juga atribut dari masing-masing komponennya. Yang pertama di sini adalah entitas mahasiswa yang memiliki atribut NIM sebagai kunci, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, jenis kelamin. Lalu untuk dosen memiliki kunci, kode dosen, atributnya nama dosen, alamat dosen. Lalu untuk mata kuliah memiliki kuncinya yakni kode mata kuliah, lalu atributnya nama mata kuliah, SKS, semester. Lalu untuk NSM di sini memiliki hubungan dengan NIM dan kode mata kuliah. Nah, lalu kita gambarkan entitinya, tentukan masing-masing entitasnya. Entitas yang pertama adalah mahasiswa. Lalu entitas yang kedua adalah dosen. Entitas yang ketiga adalah mata kuliah. Dari di sini kita bisa menentukan relasi dari masing-masingnya, yakni mata kuliah itu mengambil atau diambil oleh mahasiswa. Lalu untuk dosen yakni mengajar mata kuliah terkait. Lalu untuk atributnya yakni kita bisa melihat atribut mahasiswa memiliki kunci NIM. Lalu memiliki nama mahasiswa. Lalu memiliki alamat mahasiswa dan memiliki jenis kelamin. Lalu untuk
mata kuliah. Mata kuliah ini memiliki kode kunci, yakni kode mata kuliah. Lalu memiliki nama mata kuliah. Lalu memiliki SKS dan memiliki semester. Lalu untuk dosen ini memiliki kode dosen sebagai kunci. Lalu nama dosen, lalu alamat dosen. Setelah itu, di antara mahasiswa dan mata kuliah ini terdapat hubungan, yakni menghasilkan nilai. Nah, di sini berarti yakni NSM, nilai mahasiswa. Nah, di sini kita bisa menentukan hubungannya, yakni hubungan mahasiswa dengan jenis kelamin, hubungan mahasiswa dengan NIM, lalu hubungan nama dengan mahasiswa, lalu hubungan alamat mahasiswa dengan mahasiswa. Lalu kita bisa menentukan hubungan antara entitas dengan atribut mata kuliah, yakni kode mata kuliah, lalu nama mata kuliah dengan mata kuliah, lalu mata kuliah dengan SKS, mata kuliah dengan semester. Nah, di sini juga menghubungkan antara entitas dosen dengan atributnya, yakni kode dosen, lalu nama dosen, lalu alamat dosen. Nah, di sini antara mahasiswa dengan mata kuliah adalah mengambil dan mendapatkan nilai kan. Maka hubungannya lalu untuk relasinya, yakni relasi mahasiswa dengan mata kuliah, yakni dihubungkan Nah, setelah itu yakni relasi dengan mata kuliah dan dosen. Lalu untuk hubungannya kita dapat tulis, yakni mahasiswa ke dosen itu adalah, kita kasih teks, mahasiswa ke dosen, mahasiswa ke mata kuliah adalah N ke M. Lalu untuk
dosen ke mata kuliah, yakni satu dosen dapat mengambil banyak mata kuliah. Berarti 1 ke N. Sudah jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.